Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami merasakan sukacita yang daripada-Mu. Bapa yang baik, anak-anak Tuhan akan belajar. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka supaya apa yang dipelajari hari ini dapat dimengerti dan dipahami. Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti bertanggung jawab adalah keadaan yang menanggung segala sesuatunya. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana seseorang yang dewasa di dalam Tuhan, kita juga harus belajar tentang tanggung jawab. Di dalam keluarga, kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Contohnya, orang tua bertanggung jawab mendidik anak dengan baik, membesarkan dan membiayai hingga anaknya menjadi dewasa. Demikian juga sebaliknya, anak-anak juga mempunyai tanggung jawab, yaitu membantu orang tua, membereskan rumah, sekolah yang baik, belajar yang baik, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang lainnya ya. Oke, kita lanjut kepada kedewasaan yang benar. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki ciri-ciri dewasa rohani? Nah, ini yang paling penting yang kita pelajari. Orang yang dikatakan dewasa rohani, yang pertama, takut akan Tuhan. Kita boleh baca dalam Amsal 1 ayat 7. Yang kedua, menghasilkan buah-buah roh. Nah, tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang ketiga, hidup untuk memberi dan melayani. Yang keempat, mengandalkan Tuhan. Dan yang kelima, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui, bahwa ketika kita takut akan Tuhan, itu artinya kita mematuhi perintah Tuhan dan menjauhkan diri kita dari setiap dosa. Nah, yang kedua, menghasilkan buah-buah roh, itu tadi yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, bahwa kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Nah, masih banyak lagi lainnya. Nah, itulah kita dikatakan menjadi orang yang dewasa secara rohani ketika kita mengasihi, ketika kita memiliki kesabaran. Nah, yang ketiga, hidup saling tolong-menolong. Nah, memberi, melayani, harus saling tolong-menolong. Yang keempat, mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mempunyai masalah, jangan kita lari ke manusia atau ke orang lain, tetapi kita harus tetap terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ceritalah dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, itu ciri-ciri kita menjadi seorang yang dewasa. Yang kelima, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana ketika kita dikatakan hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Yaitu hidup seturut kehendak Tuhan. Jangan hidup sesuka hati, mau berbuat apa sesuka hati, tetapi harus tetap hidup seturut perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak,
Dewasa bukan hanya umur kita yang bertambah. Orang berkata bahwa, dia sudah dewasa. Nah, karena apa? Dilihat dari umurnya yang sudah tua gitu kan, atau umurnya yang sudah bertambah begitu. Bukan. Namun, kita dikatakan bertumbuh dewasa itu ketika kita mampu menyelesaikan masalah kita, ketika kita mampu mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita, ketika kita mampu menahan amarah atau menjadi orang yang sabar, memiliki kasih. Nah, menguasai diri ketika ada orang yang misalnya pergi cabut ketika proses belajar mengajar. Nah, kita apa? Menguasai diri kita tidak terpengaruh dengan dia. Itulah dikatakan kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, ketika misalnya dia pulang sekolah, nongkrong di jalan, bermain ke sana kemari, tapi kita orang yang dewasa, pulang sekolah kita langsung pulang ke rumah dan tidak bermain. Nah, karena apa? Karena itu tadi kita merasa memiliki tanggung jawab di rumah sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang anak gitu. Jadi masih banyak lagi. Nah, oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jadilah kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, memiliki tanggung jawab dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mau menjadi anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan. Jangan mau menjadi anak-anak yang senantiasa ikut-ikutan dengan orang lain. Jangan ya. Jadi kita harus mempunyai prinsip hidup sendiri. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan berkati anak-anak-Mu, pimpin anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.